down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revina Putri Azalia. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita lanjut ke materi bab ke-16, routing. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke materinya itu pasti ada beberapa pembahasan kan yang akan kita bahas. Nah di sini tuh ada 3 materi yang bakal kita bahas nih. Yang pertama ini ada mengaktifkan konfigurasi routing, yang kedua ada share internal connection, dan yang terakhir yang ketiga ada konfigurasi NAT. Di sini ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi pertama, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang routing nih teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan sedikit tentang gambar di depan, saya akan menjelaskan nih, router itu apa sih? Jadi router itu ibaratnya itu seperti root yang membuat atau mencarikan rute kepada network satu ke network lain yang berbeda network ID-nya. Jadi gitu ya teman-teman yang dinamakan routing. Ibaratnya itu kayak kita itu membuat rute gitu, membuat rute biar kita itu tahu alamatnya gitu teman-teman. Karena kalau kita nggak tahu alamat atau IP address-nya itu nggak akan saling terhubung ya teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah membuat topologi sederhana di mana kita menggunakan 4 virtual mesin ya teman-teman. Sebelumnya saya ini akan melakukan modifikasi sedikit nih, di mana pada video sebelumnya itu yang berperan sebagai router itu kan Debian ya. Nah di video kali ini itu saya mengganti dengan Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini Ubuntu, ini saya salah ketik di sini Ubuntu server. Di sini ada klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Kemudian di sini ada Debian server sebagai server pertama dan yang di sini ada Ubuntu server sebagai server kedua. Nah, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi yang kemarin sudah kita kerjakan nih, teman-teman. Di mana kemarin kita sudah melakukan konfigurasi IP address. Kemudian kita juga sudah melakukan konfigurasi hostname dan konfigurasi host ya, teman-teman. Dan di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu melanjutkan untuk konfigurasi routingnya. Nah, tapi untuk konfigurasinya itu teman-teman gak usah pusing nih, karena untuk cara konfigurasinya itu nggak terlalu berbeda gitu. Jadi masih ada mirip-mirip Debian gitu. Tapi sebenarnya udah Ubuntu ya teman-teman. Jadi langsung aja ya teman-teman kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu mengaktifkan konfigurasi routing. Nah di sini teman-teman masuk ke routernya dulu ya teman-teman. Di sini router Ubuntu, seperti yang tadi saya bilang bukan Debian tapi Ubuntu. Nah di sini saya kan sudah masuk nih, sudah memasukkan password juga. Jadi sini langsung saja saya ketik IP. Kita cek dulu IP-nya. Nah di sini ada 3 endpoint ya teman-teman, atau 3 adapter. Di sini ada endpoint 3, IP-nya itu 192.168.56.10/24. Yang endpoint 8 atau adapter 2 itu IP-nya 10.10.10.1/24. Dan yang terakhir endpoint 9 atau adapter 3 itu IP-nya 172.16.1.1/24. Jadi gimana sih cara mengaktifkan routingnya? Jadi teman-teman itu bisa masuk terlebih dahulu ya ke root. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah di root. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan aktivasi router pada directory sysctl ya, teman-teman. Jadi di sini untuk perintahnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nano size etc kemudian size sysctl ya .conf seperti ini, kemudian enter ya, teman-teman. Kemudian teman-teman cari yang ada tulisan seperti ini nih. Yang net.ipv4 IP forward sama dengan 1 seperti ini. Kemudian teman bisa hapus tanda pagarnya ya teman-teman. Di sini nanti kalau dihapus dia nggak akan biru. Kemudian ctrl-x, y dan enter. Seperti ini ya teman. Di sini teman bisa ketikkan sysctl kemudian min p. Seperti ini ya teman. Enter. Nah, jika nanti keluarnya net IPv4 IP4 sama dengan 1, berarti untuk aktivasi rutenya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek dengan ping antara server dan klien nih. Oke, di sini kita masuk ke servernya dulu. Di sini saya akan masuk ke server 1 dulu ya yang Debian. Di sini saya masuk ke root dulu ya teman-teman. Kemudian saya cek dulu IP-nya, ada berapa, ada IP berasi. Di sini IP-nya itu ada 10.10.10.2/24. Kemudian di sini saya akan melihat dulu IP dari si klien Ubuntu desktop ya. Di sini saya mau cek aja IP-nya. Di sini untuk klien itu IP-nya ada 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba ping dari Debian server 1 ke klien Ubuntu ya. Kita coba ping. Jadi kan 10.10.10.2 seperti ini. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman.
Kemudian sebaliknya kita juga akan ping dari server 1, sorry, dari klien ke server 1 ya. Jadi kita server 1. Kemudian ping 172.16.1.2 seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman. Di sini kita akan coba ke server 2-nya juga ya, teman. Server 2 yaitu Ubuntu server. Kalau server satunya kan Debian, berarti server 2-nya itu Ubuntu. Ini kita sudah masuk ke root ya tadi. Kita cek dulu IP-nya. IP-nya itu 10.3 ya, teman. Nah, di sini tuh saya akan coba untuk ping si klien ke server 2 yaitu Ubuntu ya, teman. Jadi di sini ping 172.16.1.2 seperti ini. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman. Berarti kalau udah seperti ini, aktivasi routingnya tuh udah berhasil ya, teman. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, teman-teman, untuk materi kedua itu kita akan masuk ke share internet connection. Kita ke PDG ya, teman. Di sini kita akan melakukan sharing koneksi internet ya. Nah, di sini kita coba lakukan ping 8.8.8 ya, teman, atau ping IP Google. Seperti ini. Nah, tapi di sini tuh tidak bisa ping 88 nih, teman. Jadi si routernya itu tidak dapat internet nih. Nah, gimana sih caranya biar dapat internet? Kita bisa melakukan sharing koneksi internet. Jadi host OS itu memberikan internetnya pada VM kita nih dengan melalui share koneksi internet. Nah, gimana sih caranya? Teman-teman bisa ke control panel dulu ya, teman-teman, di sini. Kemudian teman-teman masuk ke network and internet. Kemudian network and sharing center. Kemudian cek adapter setting seperti ini. Oke, teman-teman, jadi untuk VirtualBox saya itu terhubung pada Ethernet 2 ya, teman-teman. Di sini tulisannya Ethernet 2. Coba kita cek dulu apakah iya. Di sini ada tulisannya ini VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, kok bisa tahu sih saya si router saya kok terhubungnya ke Ethernet 2 itu dari sini nih. Ini tulisannya gini kan, virtual host only. Terus di Ethernet 2 juga virtual host only Ethernet seperti ini, sama. Yang lainnya itu beda, yang sama cuma ini ya, teman-teman, yang Ethernet 2. Nah, di sini saya menggunakan Ethernet 2 ya, teman-teman. Di sini kita klik dulu, kemudian kita lihat IP-nya. Di sini tuh IP-nya itu 192.168.56.1 ya, teman-teman. Dan ini tuh sudah sesuai seperti yang saya masukkan di root tadi nih, teman-teman. Di router ya, sorry. Di sini nih kayaknya masih ada nih, sebentar, IPA. Nah, di sini tuh IP-nya yang endpost 3 ya, 192.168.56.10 56.10 ya. Nah, di sini kita ini akan sharing internet ya, teman, dari WiFi kita ke Ethernet 2 ya, teman-teman, tadi. Supaya, nah, kenapa Ethernet 2? Karena tadi Ethernet 2 ini adalah sumber internet tersaya ya, teman. Nah, di sini teman bisa klik kanan, kemudian klik yang property di sini. Kemudian klik yang sharing ya, yang di atas sini. Kemudian ini kita pilih yang aktifin ini, yang ini Ethernet network, pilih yang home network, pilih yang Ethernet 2 ya, sini. Karena itu yang terhubung pada VirtualBox saya. Ini ya, teman, Ethernet 2. Ethernet 2. Di sini saya Ethernet 2 juga. Kemudian di sini klik OK. Nah, tapi teman-teman di sini ada keberatan nih kalau misalnya kita akan mengetikkan sharing internet ini. Maka, si VirtualBox only Ethernet maupun Ethernet 2 itu IP-nya akan berubah menjadi 192.168.137.1 ya, teman-teman. Di sini kita yes aja. Nah, sudah seperti ini. Kita cek Ethernet 2. Apakah IP-nya benar berubah? Dan IP-nya beneran berubah menjadi 137.1 ya, teman-teman. Yang artinya kita juga harus mengganti yang ada di VM kita ya, teman-teman, yang ada di router kita tadi. Kita harus ganti dulu. Kemudian kita akan melakukan editing IP-nya ya, teman-teman. Di sini typo. Kurang teliti ya. Net kosong seperti ini. Di sini kita hanya perlu mengganti untuk address sama gateway-nya saja ya, teman, di endpost 3-nya. Di sini itu jadi 137 ya. 137. Di sini masih titik 10 ya, teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya 137.1. Seperti ini. Kemudian di sini RLX dan Y enter. Setelah itu net apply. Sudah dinyatakan apply. Di sini tidak ada error ataupun warning ya, teman-teman. Kemudian kita API. IP-nya sudah berubah menjadi 137.10. Yang tadinya 65.10. 65.10 menjadi 137.10. Jadi kita akan coba ping 88. Harusnya kan sudah bisa ya, karena sudah mendapatkan koneksi internet.
Dan di sini sudah berhasil ya teman, karena di sini untuk routernya sudah terhubung ke internet. Karena sudah bisa ping 88, tapi yang teman-teman perlu tahu, ketika kita ping google.com, coba ya, kita ping google.com, kayak nggak bisa teman-teman, karena kita itu belum melakukan konfigurasi resolver ya teman. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman ingat, misalkan di sini kita sudah mendapatkan kode internet ya, yaitu hanya routernya. Kita bisa buktikan pada server dan klien, mereka ini belum mendapatkan internet loh. Kita coba ya, kita coba bakal ping 88. Coba dulu nih, kita coba ke klien Ubuntu ya. Sorry, ke server 2 Ubuntu ping 888. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Nggak bisa karena dia itu belum mendapatkan internet. Jadi yang mendapatkan internet itu hanya routernya saja. Nah, gimana sih caranya supaya si router itu bisa membagikan internetnya ke seluruh VM yang terhubung ya teman-teman? Misalkan ke server maupun klien desktop. Jadi teman-teman itu bisa melakukan konfigurasi NAT ya teman-teman, atau konfigurasi IP tables ya teman-teman. Di sini tuh kita akan ke routernya dulu. Pertama-tama teman-teman itu buat terlebih dahulu direktorinya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan buat direktorinya ya teman-teman, yaitu mkdir, kemudian slash etc, kemudian slash ip tables. Seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat direktori slash etc slash ip tables ya teman-teman. Di situ untuk menyimpan konfigurasi IP tablesnya. Kemudian di sini tuh kita bisa ketikkan konfigurasinya. Teman-teman bisa, di sini saya clear dulu ya, biar lebih enak dilihat. Kemudian di sini tuh saya akan melakukan konfigurasi NAT atau konfigurasi IP tables ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk penyampaian itu seperti ini ya teman-teman. Di sini, sorry, saya hapus dulu. Ini ternyata tadi ada yang typo. Jadi IP tables, kemudian min T, NAT, kemudian min A besar, kemudian post routing, kemudian min O, N post 3 atau Ethernet yang sudah terhubung ke internetnya ya teman-teman. Di sini kan saya tadi N post 3. Kemudian min J dan masquerade seperti ini, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan simpan konfigurasinya pada direktori yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah seperti ini. Kemudian min C. Sorry, di sini nggak ada spasinya ya teman-teman. Di sini IP tables, kemudian min save, kemudian di sini spasi ya teman, tanda lebih besar. Ini satu aja. Kemudian spasi slice etc, kemudian slice IP tables seperti ini. Sorry, di sini nggak ada spasi antara slice dan ini ya tc. Kemudian slice .v4 seperti ini, kemudian enter. Kemudian kita cek ya teman-teman di direktori v4 apakah konfigurasi tadi itu sudah tersave gitu. Kita cek dulu, ketikan seperti ini, cat, kemudian slash etc slash ip tables, kemudian rules v4 ya teman-teman, seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping 88 ya teman-teman di server dan klien, yang server Debian dan klien Ubuntu desktopnya. Coba ya. Ke server 1 dulu Debian. Sorry, ping 88 ya. Seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Artinya server 1 Debian sudah mendapatkan internet dari Ether 3 atau N+3. Kemudian kita coba ke server 2-nya. Di sini ping 88 ya. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil dan artinya itu tadi ya teman sudah terhubung ke internet. Kemudian yang klien kita coba semua nih. Kita ping 88. Seperti ini. Enter. Dan di sini juga sudah berhasil ya teman. Jadi kita lanjut ya. Jadi ketika kita bisa ping 88 itu berarti udah berhasil ya teman. Tapi ketika kita akan melakukan ping Google itu masih belum bisa nih. Hasilnya itu nggak bisa ya teman. Di sini akan temporary failure in name resolution. Kenapa sih? Karena kita itu belum melakukan konfigurasi live server ya teman. Begitupun di server 1, 2 maupun klien. Jadi di sini tuh kita akan menambahkan servernya dulu ya teman. Di sini teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Nano, kemudian slash etc, kemudian slash resolve, kemudian
conf seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini untuk name server yang 1.7.0.53 kita nonaktifkan saja ya, teman. Di sini kita tambahkan tanda pagar di depan. Seperti ini. Kemudian di sini saya itu akan tambahkan name server yang 8.8.8 ya, teman. Di sini di bawahnya. Di sini name server kemudian 8.8.8.4 kali. Kemudian Ctrl X, Y, kemudian enter. Jadi di sini saya akan ping google.com ya, teman. Apakah sudah bisa atau belum? Seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman, untuk ping google.com-nya. Nah, selanjutnya itu kita juga harus menambahkan name server untuk Debian dan Ubuntu servernya juga nih, teman. Juga untuk klien Ubuntu desktopnya ya, teman, supaya bisa di ping google.com ya, teman. Di sini kita coba ya. Itu nggak bisa nih, teman. Nambah banget kan? Nih. Itu nggak bisa. Pasti hasilnya itu kalau ditunggu tuh nanti seperti yang di atas. Itu nanti bakal temporary. Nah, kenapa sih? Karena dia itu belum punya name servernya ya, teman. Jadi di sini kita akan buat servernya nano size etc, kemudian untuk Debian itu kan network, kemudian interface ya, teman. Jangan keliru seperti ini dan enter. Nah, di sini name servernya itu nggak ada ya, teman, jadi kita perlu tambahin dulu untuk name servernya. Di sini kita akan tambahkan name servernya ya, teman, di bawahnya gateway di sini kemudian 8.8.8.8 seperti ini. Di sini kita gunakan yang 88 aja ya, teman. Nah, kemudian di sini kita ctrl x, y, dan enter. Kemudian di sini teman bisa ketikkan perintah ini ya, systemctl restart networking dan enter. Nah, di sini pastikan tidak ada error atau warning ya, teman. Kemudian di sini kita ping google.com seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman, untuk server 1 Debian servernya. Kemudian kita lanjut ke server 2 Ubuntu server. Di sini kita langsung aja masuk ke ini ya, teman. Ada nggak sih? Nah, di sini. Nano size etc, size netplan, size 00 installer config YAML ya, teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita tambahkan name servernya di bawahnya, di bawahnya gateway. Di bawahnya tulisan G ya. Di sini name server seperti itu. Klik 2, kemudian di bawahnya juga kita ketik ya, teman, di bawahnya huruf E di sini. So, di sini addresses seperti ini, kemudian titik 2 yaitu di sini 8.8.8.8, kemudian koma, kemudian kita ketik lagi 8844 ya, teman, seperti ini. Kemudian tutup, kurung tutup, Ctrl di sini kita lihat itu udah benar, Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Kemudian kita ketikkan net plan apply seperti ini, enter. Nah, di sini ada tipe nih, teman-teman. Di sini typonya di tulisan addressesnya. Coba kita cek ya. Nah, di sini tuh saya tadi tipe ya, teman. Di sini kurang spasi, jadi nggak bisa. Kemudian Ctrl X, Y, dan enter. Di sini kita klik net plan apply. Nah, di sini pastikan nggak ada error apa-apa ya, teman. Kemudian di sini kita coba cek nih ping google.com ya. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman, untuk ping google.com-nya. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita lanjut ke klien Ubuntu desktop ya, teman, di sini. Aduh, sorry, gimana nih? Ini kita login dulu. Nah, di sini kita masuk root dulu ya, teman-teman. Dari sini saya sudah masuk root. Kemudian untuk perintahnya itu seperti ini. Nano size etc, size net, kemudian kemudian tab, kemudian 01, kemudian tab, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman tinggal ikutin aja seperti saya. Di sini di bawahnya via, kita enter. Kemudian di sini kita lurusin di angka R yaitu routers. Di sini lurusin ya, teman. Di sini kita tulis di sini name server dulu ya, teman. Di sini name server, di bawahnya R, kemudian enter. Di sini addressnya di bawahnya huruf M. Seperti ini. Kemudian enter. Kemudian untuk strip di sini di bawahnya A, kemudian 8.8.8.4 kali. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian Ctrl X, Y, dan enter. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan net plan apply. Nah, di sini pastikan tidak ada error ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke sini nano etc resolver. Kemudian enter. Nah, di sini untuk ini name servernya itu kita pakai aja. Kemudian di sini teman-teman ketikkan name server datang seperti ini, masih ada X, Y, dan enter. Kemudian di sini kita coba
username google.com. Nah, di sini sudah berhasil ya teman untuk google.com-nya, berarti dia itu sudah mendapatkan internet. Dari router yang tadi kita sudah sharing internet ya dari review kita. Kita akan melakukan step terakhir yaitu menginstal iptables persistent ya teman-teman. Gunanya untuk apa? Jadi gunanya itu supaya konfigurasi iptables yang kita terapkan tadi itu bisa bersifat permanen ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi NAT ataupun iptables itu ketika kita tidak menginstal iptables persistent itu ketika VM-nya kita matiin atau power off kemudian kita nyalain lagi, kita tuh harus mengkonfigurasi ulang teman-teman IP-nya. Jadi supaya tidak mengkonfigurasi ulang, karena kan kalau mengkonfigurasi ulang kan ribet kan. Jadi kita perlu menginstal yaitu iptables persistent. Di sini kita ke router dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintah install iptables persistent itu teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini ya. apt kemudian install iptables kemudian seperti ini enter. Setelah itu teman-teman pilih Y kemudian enter. Kalau udah seperti ini konfigurasi iptables persistent, teman-teman ketik yang yes ya teman-teman, kemudian seperti ini, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman, sampai 100%. Oke teman-teman, jadi di sini iptables persistentnya sudah terinstall. Jadi teman-teman ketika nanti mau mematikan atau power off VM-nya, teman-teman ketika dinyalakan lagi gak usah konfigurasi ulang ya teman-teman. Karena tadi kita sudah menginstal iptables persistent, jadi itu sifatnya sudah permanen ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada video materi kali ini, dan sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.